Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. yang dimana materinya pada hari ini tentang penampakan alam dan pemanfaatannya. Ibu akan memutarkan ini materi kita. Oke, ini materi kita pada hari ini ya. Ini materi kita pada hari ini, penampakan alam dan manfaatnya. Penampakan alam dan manfaatnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama penampakan alam daratan dan
Dan daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Nih ya, dari sini sampai di sini. Rendah. Daratan Rendah. rendah. Selanjutnya itu daratan Lembah. lembah. Adalah Lembah nama itu yang adalah tanah rendah yang berada di sekitar kaki bukit atau kaki gunung. Biasanya berbentuk U atau V. Daerah ini termasuk daratan rendah. Lembah dimanfaatkan untuk area persawahan. Nih, di sawah nih Nak, di sini. Sini sawah. di sawah tuh. Ini sawah kan? Sawah, hutan atau tempat wisata. Seperti di daerah Melas itu kan ada kan di daerah E. Iya. Kan ada gunung sama persawahan kan daerah situ. Nah, selanjutnya pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan antara darat dan di perbatasan ini Nak, ini darat, sedangkan Laut. darat sini adalah laut. Selanjutnya, tuh yang terakhir di daratan di daratan itu adalah bukit adalah daerah yang menonjol lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya, sama seperti dengan pegunungan. Bukit mirip seperti gunung, dari kejauhan terlihat seperti tanah yang menonjol ke atas. Hanya saja bukit tidak setinggi berarti bukit itu agak rendah dari gunung. Sekarang tentang penampakan alam Keriran. Sungai. Sungai Sungai adalah wilayah yang memanjang dan tidak air secara terus menerus air. Sungai berasal dari yaitu atau daratan tinggi dan mengalir menuju ke berarti sungai adalah wilayah yang memanjang, yang manjang. Berarti ini sungai ini panjang ya Nak ya. Sungai ini yang panjang dan dialiri air secara terus menerus. Itu adalah sungai. Selanjutnya yaitu rawa. Rawa adalah daerah daratan rendah yang digenangi air dan biasanya ditutup oleh tanaman-tanaman air. Itu rawa ya. Selanjutnya danau adalah suatu daerah cekungan yang besar pada digenangi air. Terakhir adalah laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat banyak dan sangat luas. Oke, ini kan sudah kita jelaskan tadi tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Sekarang Ibu minta kalian kita bagi kelompok dulu. Satu kelompok tadi ada 3 orang ya. Satu kelompok ada 3 orang. Ibu bagi ya. 1, 2, 3 di kelompok 1 dari sini. 1, 2, 3. Berarti dari Daniel, Bilkis sama Bagus itu kelompok 1. Alfi, Rian sama Nada kelompok 2. Zafran, Nadine sama ini Sadri kelompok 3. Terus Holik, Dava sama Bagas kelompok 4. Alika, Abiyu sama Kesha itu kelompok 5. Oke, di sini Ibu sudah menyiapkan kalian. Di belakang kartu ini Ibu sudah menyiapkan materi yang akan kalian presentasikan nanti ke depan. Satu kelompok silakan maju ke depan untuk mengambilkan materinya untuk kalian presentasikan. Ayo. Satu orang saja. Satu kelompok, satu orang. Satu orang, satu kelompok yang lain. Silakan sini. Silakan kiri. Ambil bawa ke tempatnya masing-masing. Oke.
Mbak, kita boleh ganti ya. Ini adalah sangat mudah ini. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, jadi sudah kita berikan materi yang akan kalian presentasikan nanti di depan. Nah, itu kalian cari pengertian dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi di depan, sama kalian tulis apa sih manfaat dari yang gambar yang sudah kalian dapatkan itu di buku tulis. Nanti kita presentasi ke depan, satu kelompok itu maju ya, kita presentasikan ke depan. Oke? Oke, sekarang kerjakan yang sudah kalian dapat, apa yang kalian dapatkan itu kerjakan, tulis, dan diskusikan apa yang akan kalian tulis di situ. Baiklah, kita lanjut ya yang tadi tentang masalah kalian harus mempresentasikan penampakan alam dan manfaatnya yang sudah kalian dapat dari foto yang mana kalian akan dijelaskan tadi. Oke, siapa yang akan maju duluan dari kelompok 1 ya? Ya. Baiklah, kelompok 1 silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Bukit Nurbana dari pemerintahan yang memiliki ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. Rangkaian bukit yang menjadi permukaan laut. Rangkaian bukit yang ada di bukit contoh di Indonesia. Contoh bukit di Indonesia adalah Bukit Bojong di Batu yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Manfaat bukit: 1. Tempat tani. 2. Sarana olahraga, melayang dan pendakian. Daerah resapan air. Objek wisata seperti area perkemahan. Itu pengertian dari bukit yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi ya. Beri tepuk tangan dulu lah untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 1 silakan duduk. Oke, selanjutnya dari kelompok 2 silakan maju ke depan kelompok 2. Maju. Oke, kelompok 2 di sini akan menjelaskan tentang apa? Daratan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penampakan alam dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur. Kondisi membuat dataran tinggi banyak dimanfaatkan untuk kegiatan berikut. Contoh dataran tinggi di Indonesia antara lain dataran tinggi di Jawa Tengah, dataran tinggi Kerinci di Sumatera Barat,
dan dataran tinggi Gayo di Aceh. Manfaat dataran tinggi. 1. Lahan perkebunan seperti kopi, teh, kakao, dan coki. 2. Lahan pertanian sayuran seperti wortel, kentang, brokoli, dan kubis. 3. Lahan peternakan sapi perah yang menghasilkan susu. 4. Tempat rekreasi alam dan tempat peristirahatan. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu nah untuk kelompok 2. Silakan duduk. Selanjutnya dari kelompok 3, yang kelompok 3 akan mempresentasikan penampakan aura serta daratan rendah. Ya. Oke. Silakan kelompok 3 maju di sini. Oke, silakan kelompok 3 mempresentasikan tentang daratan rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang daratan rendah. Daratan rendah adalah penampakan daratan luas yang memiliki ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. Ada dataran rendah yang terletak di pesisir pantai. Ada juga dataran rendah yang berada di daerah pedalaman. Dataran rendah biasanya memiliki permukaan tanah yang landai. Kondisi geografis ini dimanfaatkan penduduk untuk berbagai kegiatan berikut. Lahan perkebunan seperti tebu, karet, kelapa, dan kelapa sawit. 2. Lahan pertanian seperti padi, jagung, kacang panjang, bawang merah, timun, dan singkong. 3. Lahan peternakan seperti unggas, mamalia, dan tambak ikan. 4. Area perindustrian dengan mendirikan berbagai pabrik dan perkantoran. 5. Pusat permukiman penduduk. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Itu presentasi dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 silakan duduk. Selanjutnya dari kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju. Kelompok 4 akan menjelaskan kenapa tentang daratan perairan, di perairan, penampakan alam perairan tentang laut. Ya, oke. Untuk kelompok 4 silakan mempresentasikan hasil kalian dapat. Laut adalah air asin luas yang memiliki daratan pulau atau benua satu dengan lainnya, juga kan memiliki elemen yang berbeda-beda. Mulau dan pangan dan ban bagan Wilayah Indonesia dikenal oleh laut yang luas. Contoh laut di Indonesia adalah Laut Jawa. Presentasi dari kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk presentasi dari kelompok 4. Untuk kelompok yang terakhir adalah kelompok 5. Kelompok 4 silakan duduk dulu. Oke, kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penampakan alam di perairan, yaitu tentang sungai.
pada hari kelompok kelima akan menjelaskan tentang keindahan alam dan manfaatnya. Sungai adalah aliran air yang mengalir dari daerah tinggi hulu ke daerah yang lebih rendah hilir. Aliran sungai ada di seluruh wilayah Indonesia. Contoh sungai di Indonesia antara lain Sungai Begawan, Hulu, Jawa Tengah, Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, dan Sungai Musi, Sumatera Selatan. Sungai yang airnya mengalir dari daerah tinggi yang disebut hulu ke daerah rendah yang disebut hilir. Sungai mengalir ke laut. Sungai ada di wilayah Indonesia. Manfaat aliran sungai ialah sarana olahraga air, peternakan tambak ikan, dan transportasi air. Pemanfaatan sungai sebagai sarana perdagangan di pasar Terapung, Marak, Ulung, Kalimantan Selatan. Itulah yang kita akan sampaikan. Dan terima kasih. Tadi kan sudah dijelasin oleh teman-teman kalian tentang pengertian dan manfaat dari kenampakan alam baik di daratan dan perairan. Sekarang kita tentang kenampakan alam daratan. Nah, yang pertama itu kan tadi gunung. Apa tadi manfaat dari gunung? Manfaat dari gunung, siapa? Sebutkan. Hasil bukan sebagai kayu dan rotan dimanfaatkan sebagai bahan baku lebar. Terus yang kedua, ini bagus. Hasil bukan emas kayu seperti nadi sumber mata air dimanfaatkan sebagai sumber air yang bersih adalah bersih pada masyarakat. Oke, ada. Oke, itu dari manfaat dari gunung. Jadi manfaat dari gunung itu yang pertama itu hasil hutan ya, seperti kayu dan rotan. Terus yang nomor dua hasil hutan non kayu seperti madu. Madu kan bisa kita dapat dari hutan ya, madu ya. Terus yang ketiga itu sumber mata air. Di gunung kan banyak terdapat sumber mata air ya nak ya. Terus yang keempat sumber barang tambang. Sumber barang tambang itu seperti belerang yang diolah menjadi bahan obat-obatan. Terus yang terakhir sarana rekreasi. Ya, itu manfaat dari gunung. Paham apa belum dan manfaatnya? Terus yang selanjutnya itu tentang daratan tinggi. Apa manfaat dari daratan tinggi tadi? Lahan perkebunan seperti dan cendol. Lahan perkebunan seperti kopi, teh, kakao, dan itu salah satu contoh manfaat dari daratan tinggi. Selanjutnya daratan rendah. Yang ketiga daratan rendah. Apa tadi manfaat dari daratan rendah? Lahan kelapa dan kelapa sawit. Lahan perkebunan sama seperti di daratan tinggi ya, ya. Ada lahan perkebunan, lahan pertanian, lahan peternakan, area industri, pusat permukiman penduduk. Itu manfaatan di dataran rendah. Selanjutnya itu ada lembah. Apa manfaat dari lembah? Lahan perkebunan kelapa. Lahan perkebunan kelapa. Untuk lembah itu, lembah manfaatnya itu untuk daerah pertanian. Kan bisa, sudah ibu jelaskan tadi. Lembah dimanfaatkan untuk area persawahan, Perkebunan, tempat wisata. Itu bisa dijadikan manfaat dari lembah. lembah, ya. Dan selanjutnya
adalah manfaat dari bukit tadi apa? Sempat berbagi sama orang yang kayak alasan kain dan objek wisata. Oke, maaf. Berarti itu manfaat dari bukit. Selanjutnya manfaat dari perairan. Sungai. Apa manfaat dari sungai? Sebagai sungai ada manfaatnya seperti irigasi lahan pertanian, peternakan tambang ikan, sarana olahraga air serta transportasi air. Ini tentang manfaat dari sungai. Selanjutnya ada rawa. Apa manfaat rawa ini? Rawa ini adalah genangan air yang di rawa itu tidak sedalam danau atau sungai. Nah, untuk rawa ini manfaatnya itu menyerap dan menyimpan kelebihan air. Itulah manfaat dari manfaat danau itu bisa menjadi sarana tempat olahraga dayung, ada kan? Yang dayungan itu, nah, tempat sawah wilayah ikan sebagai objek wisata. Dan yang terakhir, betah laut ini kan asin kali bro. Laut ini bisa dimanfaatkan